Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang alat pemuas kebutuhan. Nah, setelah teman-teman mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman dapat mencapai indikator kompetensi dasar, yaitu memahami materi tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud dapat kita sebut dengan barang, dan yang tidak berwujud dapat kita sebut dengan jasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan berupa barang. Ada 4 klasifikasi jenis alat pemuas kebutuhan berupa barang. Yang pertama, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Yang ketiga, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Dan yang keempat, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Yang pertama yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Dibagi menjadi 2. Ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang siap pakai dan manfaatnya itu bisa langsung kita rasakan. Contohnya, makanan, minuman, dan pakaian. Yang selanjutnya, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Dan istilah barang produksi juga disebut dengan barang modal. Contohnya, peralatan, mesin jahit, cangkul, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi alat pemuas kebutuhan itu ada berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan ada barang ilit. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan, biasanya berupa uang. Artinya, kita harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya, makanan di warung, pakaian di toko pakaian, dan perhiasan di toko perhiasan. Yang kedua, jenis barang berdasarkan cara memperolehnya itu ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya melimpah, dan untuk memperolehnya kita tidak memerlukan pengorbanan, dan banyak sekali tersedia di alam. Contohnya, udara untuk kita bernafas, pasir di padang pasir, dan es di kutub. Yang ketiga, jenis barang berdasarkan cara memperolehnya ada barang ilit. Barang ilit yaitu barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan manusia. Contohnya, air. Air berguna untuk di kehidupan sehari-hari, seperti untuk minum, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Akan tetapi, jika jumlah airnya berlebihan, ini dapat menimbulkan bahaya bahkan bencana bagi manusia, seperti terjadinya banjir, longsor, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, alat pemuas kebutuhan yaitu berdasarkan dengan hubungannya dengan barang lain.
Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi dua. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang menggantikan barang lain, seperti gas yang menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar, atau handphone yang menggantikan telepon rumah sebagai alat komunikasi. Yang kedua, jenis barang berdasarkan dengan hubungannya dengan barang lain, yaitu ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pelengkap barang lain, seperti mobil dengan bensin dan printer pada komputer. Yang terakhir, alat pemuas kebutuhan itu ada berdasarkan proses produksinya. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksi dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Barang mentah yaitu barang yang sama sekali belum diolah. Contohnya, kapas, kayu, dan hasil tambang. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang yang sudah diolah tetapi belum dapat digunakan, yaitu harus diolah lagi agar menjadi barang jadi. Contohnya, kain untuk membuat pakaian, papan untuk membuat kursi, tepung untuk membuat kue. Ketiga, ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah melalui proses akhir. Contohnya pakaian, kursi, dan kue. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan teman-teman memahami materi tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Terima kasih dan semangat belajar!